Halo, assalamualaikum. Hari ini aku mau ajak kalian untuk lihat tipikal hutan yang ada di Skandinavia dan orang-orang di sini bilangnya itu Nord. Hutan kayak gini bisa kalian temuin di Swedia, Norwegia, Finlandia. Soalnya mereka itu tetanggaan. Jadi tipikal hutannya itu mirip. Aku dan suamiku jalan-jalan lumayan jauh ke dalam. Nggak ada orang di sini. Dan mungkin aja kita bakal lihat hewan buas yang lewat. Insya Allah kalau beruntung. Walaupun hewan kayak beruang itu nggak tinggal di sini, tapi lebih ke north atas lagi. Tapi ada hewan buas yang lainnya, kayak rusa besar. Di sini orang nyebutnya moose atau elk dalam bahasa Inggris. Ada rusa, ada serigala, ada rubah, sama kelinci besar yang kayak di Alice Wonderland. Dan itu bukan kelinci yang kecil yang biasa untuk peliharaan, bukan, tapi yang lebih besar lagi yang hidup di alam liar. Untuk permulaan, bisa kalian lihat di sini banyak pohon-pohon besar dan sungai yang indah terbentang di depan kalian. Pohon ini di bahasa Swedia namanya björk. Dan ini adalah salah satu pohon penyebab alergi serbuk bunga. Lucunya orang asli sini pun kena alergi. Apalagi aku kan yang orang Indonesia yang gak biasa sama lingkungan di sini. By the way, sungai ini mungkin alirannya bermuara di danau namanya Tornissjö. Untuk informasi kalian, Swedia punya banyak banget danau, lebih dari 90.000 danau. Dan kebanyakan hutan-hutan di Swedia adalah hutan buatan. Jadi, mereka tebang hutan, terus mereka tanam lagi pohon-pohon jenis cemara atau pinus dan bakal tumbuh di mungkin 10 tahun ke depan. Dan itu terus berulang kayak gitu lagi, tebang, tanam, tebang, tanam. Swedia itu negara dengan persentase hutannya yang lebih besar daripada kotanya, yang mana menurutku itu bagus banget. Tapi saking luasnya hutan di sekitar, kalau kalian gak hati-hati dan tetap di jalan utama, kalian bisa kesesat. Ada cerita pas suamiku sama sepupunya kesesat di hutan. Mereka kesesat, baterai hampir habis, tapi masih bisa buka GPS. Tapi karena mereka jauh banget di dalam hutan dan sinyalnya jelek, otomatis GPS gak berfungsi dong. Tapi setelah nyoba, akhirnya mereka nemuin jalan setapak di tengah-tengah hutan dan rumah satu-satunya di situ. Mereka kesana, minta tolong sama yang punya rumah buat antar mereka balik ke mobil. Setelah setengah jam nyetir, akhirnya mereka nyampe juga. Setelah kejadian itu suamiku selalu ingetin untuk bawa kompas sama botol air setiap pergi. Jadi jaga-jaga kalau misalnya kita kesesat, naudzubillah min dzalik ya. Kita punya cadangan lah, kita punya backup. Waktu pertama kali di sini itu aku sempat culture shock juga pas musim panas. Bayangin, matahari terbenam jam 11 malam. Mataharinya terbit jam 2 malam. Keuntungannya sih kita punya banyak waktu dan lebih banyak kegiatan yang bisa kita lakuin di musim panas. Tapi ada tapinya. Itu tandanya pas Ramadan datang, puasanya lebih lama daripada Indonesia.
Di Swedia gaya hidupnya beda dengan yang aku kira sebelumnya. Banyak ekspektasi yang kenyataannya tapi kebalikannya. Jangan harap kalian bakal sering ketemu orang-orang di tempat umum. Kebanyakan bakal ketemu mereka ya di natur reservat, di hutan-hutan gitu. Soalnya mereka suka jalan-jalan, bawa anjingnya jalan-jalan, bawa keluarganya jalan-jalan ke hutan, menghirup udara fresh di hutan. Terus aku senangnya sama orang-orang Swedia itu kalau papasan sama mereka baik banget, selalu nyapa, senyum, tapi cuma sebatas itu aja. By the way, ini semua video original dari kami. Lihat, cantik kan? Kayak di Islandia, Norwegia, Finlandia. Ya soalnya Swedia ini masih dalam satu daerah namanya Skandinavia. Jadi topografinya hampir-hampir mirip. Kalau orang bilang itu, kalau kita Indonesia bilang negara Viking. Kadang aku mikir tuh agak lucu sih. Orang-orang Viking kan sangar tuh zaman-zaman dulu. Tapi sekarang keturunannya kalem, santai, nggak mau ada perang. Jadi ya lucu aja. Alhamdulillah di sini sama aja kayak di Indonesia, jalan-jalan, ngeksplor, barbekyuan, pergi ke hutan, semuanya bisa kalian lakuin di mana aja kalian tinggal. Karena bumi tempat tinggal kita ini cantik. Jadi kalian punya tempat-tempat yang bisa kalian explore. Yang harus kalian lakuin adalah do it and find it. Nggak perlu ke tempat yang jauh-jauh. Di sekitar kalian pun aku pikir pasti ada. Apalagi di Indonesia kan, masih banyak tempat-tempat yang bisa dieksplor, cantik-cantik. Banyak orang-orang dari berbagai negara pengen ngunjungin Indonesia. Terutama di sini. Setiap aku bilang, dari mana? Dari Indonesia. Mereka pasti bilang, wow, Indonesia bagus, cantik. Oke, coba kita lihat semakin dalam ke hutan. Kalian bakal ngeliat hutan ini rada-rada mistik, rada-rada creepy gitu. Apalagi kalau kalian kesini itu sendirian. Tapi lain cerita kalau kalian ada partnernya. Jadi bakalan lebih ngerasa aman. Bukan karena hutannya, tapi karena banyak hewan liar juga sih di sini. Pernah waktu itu kami dengar suara, entah itu cuman anjing atau beneran serigala ya. Jadi kami lari ke mobil daripada kan ya takut lah. Oke, aku harap kalian menikmati jalan-jalan sama aku di video ini. Jangan lupa nonton video kami pas jalan-jalan ke air terjun di video sebelumnya ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.